لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وزدنا فهما وآتنا حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat jamaah Masjidul Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, pertemuan kita, ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomahan dan memudahkan kita untuk memperoleh surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalawat dan salam marilah kita sampaikan untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, tentang perjalanan manusia dari mulai kematian sampai menuju surga atau neraka. Kita sudah membahas beberapa hal yang terkait masalah ini. Kita sudah membahas tentang hari mahsyar. Sudah kita bahas tentang masalah syafaat, tentang hisab, kemudian tentang pencatatan amal, dan kemudian kemarin terakhir kita membahas masuk bab tentang masalah al-mizan atau penimbangan amal. Rahimakumullah, ya, jadi sudah sangat banyak sekali yang kita bahas kemarin. Tinggal beberapa hal saja yang akan kita selesaikan terkait dengan masalah ini. Baik, kita langsung ya kepada al-mizan. Meskipun pada sudah kita bahas sedikit tentang mizan ini. Ya, tentang mizan. Mizan adalah timbangan amal, dan ini adalah salah satu proses dalam penghisaban. Jadi kita kemarin telah bahas bahwa penghisaban itu begitu detail. Dihadirkan para saksi, kemudian dihadirkan catatan amal sebagai penguat, dan kemudian ada al-mizan ini, yaitu timbangan amal, bahwa manusia nanti akan ditimbang amalnya. Jadi ini adalah alat untuk menimbang amal manusia antara amal yang baik dan amal yang buruk. Semua amal manusia dari yang besar sampai yang kecil nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa firman dalam Al-Qur'an, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Ini Allah Subhanahu wa taala, kami akan memasang timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun, dan jika amal itu hanya sebiji sawit pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi ini adalah masih proses penghitungan amal, proses penghisaban amal dalam penimbangan ini. Rahimahumullah, meskipun para ulama ada berpendapat yang ditimbang itu apanya.
Apakah amalnya? Apakah orangnya? Ataukah catatannya? Itu ada pembahasan ulama yang cukup panjang masalah itu, ya. Yang ditimbang itu apakah amalnya, ataukah orangnya, ataukah catatan amalnya. Tapi dalam Al-Quran ada isyarat seperti itu, ada isyarat bahwa yang ditimbang adalah catatan amalnya ada. Ada juga yang amalnya, ada juga orangnya. Ya. Tapi perlu difahami juga bahwa ketika orang yang ditimbang itu bukan berarti yang jadi berat, yang urusan jadi ringan, nggak begitu. Tapi sesuai dengan amalnya masing-masing juga. Jadi apakah orangnya, apakah catatannya, apakah amal perbuatan yang ditimbang, namun yang pasti adalah itu adalah merupakan catatan dan timbangan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kemudian para ulama, jumhur ulama lebih cenderung pada amal perbuatannya yang ditimbang itu. Nah, rahimahumullah, di sini Allah sebut bahwa semua amal manusia sekecil apapun itu akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sekecil apapun amal manusia itu akan ada perhitungannya, ada timbangannya, ya. Ada timbangannya yang nanti akan bisa memberatkan amal kebaikan tersebut. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Nah ini faman thaqulat mawazinuhu, ya, yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Jadi ketika amal kebaikannya itu lebih besar, lebih berat, maka ini akan mendapat keberuntungan, yaitu masuk surga. Allah juga berfirman, "Ya bunayya inna in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Ini juga menjelaskan tentang bahwa sekecil apapun amal manusia nanti akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Luqman ya kepada anaknya, "Hei anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, sekecil apapun, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha halus, lagi Maha mengetahui, latif, ya, latiful khabir." Jadi Allah Maha latif, latif itu adalah halus, yang mengetahui sampai yang sekecil-kecilnya, yang paling halus, itu latifun. Jadi yang sangat kecil, yang sangat halus pun Allah mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba rahimahumullah, dalam masalah ini, ya, kenapa ada timbangan itu? Karena ternyata kemudian tidak semua amal itu beratnya sama. Ada amal-amal yang memiliki tingkat keberatan berat yang besar, gitu. Meskipun mungkin amalnya kecil kelihatannya, tapi ada amal-amal yang memang mengandung nilai tinggi, ya. Jadi sangat berat timbangannya itu. Kayak kecil tapi berat timbangannya itu. Ini ada beberapa amalan yang Allah sebutkan, Rasul sebutkan dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Muttafaq alaihi. Dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan pada lisan, berat di timbangan,
dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim. Ini zikir ya, kalimat zikir yang sederhana, yang ringan, tapi ternyata kemudian mengandung timbangan yang sangat berat. Jadi dibanding dengan kemudahan dilakukan, gitu, dengan timbangannya itu kira-kira timbangnya sangat berat sekali. Artinya ini adalah amal yang mudah, amal yang ringan, gak butuh biaya, ya, gak butuh tenaga besar, gitu. Yang penting dia mau berzikir lisannya dengan mengatakan subhanallah, ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim, itu ternyata timbangannya besar. Ya. Ya, meskipun kemudian kalau dibanding dengan haji bagaimana? Karena haji lebih tinggi tentunya, gitu. Tapi ini kan nggak sebanding. Haji kan butuh dana besar, butuh tenaga, butuh waktu dan sebagainya. Ini enggak. Ya, dengan sholat malah butuh ya, sholat tetapi kan sholat butuh waktu, harus bersih dulu, ya, butuh tenaga dan sebagainya. Ini kan mudah sekali. Artinya nggak ada modal lah begitu, nggak pakai modal tapi untungnya besar gitu. Mudah tetapi berat. Nah, kadang-kadang ini amal yang kadang seperti ini kadang-kadang manusia meremehkannya. Makanya saya sebutkan bahwa meskipun ini mudah, tapi ternyata kalau ditimbang berat, gitu. Ya. Nah ini, rahimakumullah ya. Memahami hadis ini jangan kemudian difahami, ya udah gini aja deh, nggak usah yang lain, nggak begitu ya. Baca subhanallah bilhamdulillah terus, nggak mau sholat, nggak mau puasa, yo salah. Salah. Ada yang begitu memahaminya gitu. Ya udah ini suatu makanya sudah saya nggak usah yang lain, ini aja diamalkan ya, nggak salah juga seperti itu. Ini pemainnya adalah dibanding dengan modalnya cuma kecil tapi ternyata dia cukup berat ini timbangannya. Gitu, ya. Nah, ini. Jadi ada amal-amal yang kelihatannya ringan, kelihatannya sepele tapi ternyata berat juga timbangannya. Gitu, ya. Baik. Nah ini juga diantaranya amal yang pertimbangannya adalah juga akhlak ya, akhlak yang baik. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min husnil khuluqi wa inna Allah yubghidul fahishal badiyya rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang lebih berat ditimbangkan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dia melebihi akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan badi. Fahish itu adalah orang yang ucapannya kurang bagus, tidak berakhlak secara lisan. Ya, badi itu juga perbuatan. Perbuatannya juga perbuatan yang tidak berakhlak. Ya, al-fahish al-badi ini adalah merupakan orang-orang yang tidak berakhlak. Ini. Maka akhlak yang baik itu berat timbangannya. Ya, sangat bagus, sangat tinggi dan sangat berat timbangannya. Makanya bahkan kemudian di antara orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang ahsanuhum khuluqan, gitu kan. Khairukum. Ya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu adalah Rasulullah SAW. Rasul juga beberapa orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik muamalahnya dengan tetangganya, dalam hadis. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik muamalahnya dengan keluarganya. Orang yang terbaik adalah orang yang berbuat baik kepada sesama saudaranya. Dan akhlak semua itu. Akhlak itu adalah merupakan amal-amal yang memang sangat penting dalam Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak ini. Nah, subhanallah, ini hal-hal yang memang sangat pentingkan dalam Islam. Dalam Islam ada tiga hal, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Kalau akidah ini memang yang paling dasar, yang paling pokok dalam Islam. Itu tentang bagaimana seseorang memiliki orientasi ya tentang ketuhanan. Menyikapi Allah itu bagaimana? Tentang Allah itu bagaimana pemahaman dia? Ini akidah. Menyikapi tentang perintah-perintah Allah itu bagaimana? Ini akidah. Nah, kemudian ibadah adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang akhlak adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, tiga hal ini sangat penting dalam Islam. Makanya kemudian kalau akidah sudah ada komen gitu ya. Nah, akhlak itu kadang-kadang manusia meremehkan. Ya, karena dia hubungan dengan manusia. Bukan kalau ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak dengan manusia. Nah, ini kadang-kadang orang meremehkan nanti dari kiamat. Toh nanti Allah yang semuanya ngasih pahala ke Allah, yang responsif ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang bermaksud adalah hal yang remeh begitu. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala akhlak itu sangat penting. Bahkan kalau masalah ibadah, Allah kadang-kadang masih memaafkan, mengampuni. Orang misalnya lupa sholat misalnya, orang pernah lupa sholat, orang pernah misalnya tidak puasa, Allah masih bisa memaafkan. Tetapi ketika ada masalah dengan orang lain, Allah tidak memaafkan kecuali kalau sudah dimaafkan oleh orang tersebut. Ketika ada orang yang menyakiti hak orang lain, mengambil hak orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan dia kecuali kalau orang yang disakiti itu telah memaafkannya. Sebagaimana hubungan manusia dengan orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tuanya. Ya. Kebencian Allah tergantung kebencian orang tuanya. Kalau orang tuanya ridha dengan dia, Allah ridha dengan dia. Kalau orang tuanya benci sama dia, Allah benci sama dia juga. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan dengan sesama itu sangat erat, sangat penting sekali dalam Islam ini. Nah, cuma rahimahullah juga kata bahwa afqalu fil mizan ya al-mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq. Jadi tidak ada yang melebihi ya yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin itu ya yang daripada akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting sekali. Tapi sekali lagi hal ini tidak berarti kemudian akhlak lebih tinggi dari akidah, enggak juga. Akidah tetap lebih tinggi, ya. Tetapi dalam masalah ini akhlak yang kadang-kadang diremehkan oleh manusia ternyata akhlak itu sangat berat timbangannya. Ya, setelah akidah, setelah ibadah, akhlak sangat penting sekali. Nah, makanya ini akhlak itu diantara hal yang sangat penting dan sangat dianjurkan untuk diperhatikan dan sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan ini, dalam berakhlak ini. Dan subhanallah, ini nanti ya terkait dengan masalah paling timbangan itu kelompok manusia saat ditimbang amalnya. Ada 3 kelompok manusia ketika ditimbang amalnya itu. Yang pertama, orang yang amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Ini orang yang beruntung, orang yang masuk surga. Yang kedua, orang yang amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya. Ini calon ahli neraka. Yang ketiga, orang yang amal baik dan amal buruknya sama beratnya. Nanti bagaimana ini? Kalau yang lebih berat amal baiknya jelas ya. Kalau amal kebaikannya lebih ringan daripada amal buruknya, nah itu jelas. Tapi ini yang ketiga, orang yang amal baik dan amal buruknya sama beratnya, bagaimana itu? Ya.
Paling susah ya kalau mengukur orang yang sama-sama begitu. Baik, kita lihat sekarang. Yang pertama, orang yang amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Allah berfirman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Jelas ya? Adapun orang yang pertimbangannya amal lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang fi 'ishatir radiyah, kata kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada timbangan kebenaran atau keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini orang yang amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Nah, yang kedua, orang-orang yang amal baiknya lebih ringan dari amal buruknya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Masuk neraka. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat kami. Jadi ahli neraka nanti. Ini man khaffat mawazinuhu, orang yang amal kebaikannya ringan, lebih ringan dari amal buruknya. Nah, yang ketiga, orang-orang yang amal baik dan amal buruknya sama beratnya. Ini disebut ashabul a'raf. Ya, ashabul a'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Jadi orang yang sama beratnya antara amal kebaikan dan amal buruknya nanti tidak langsung masuk surga, tapi juga di neraka. Ditunjukin dulu, nih orang neraka ini begitu, seperti itu, yang takutan luar biasa. Nah ini surga ini orang, dia senang sekali, jadi masuk surga sih. Itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana neraka, bagaimana surga. Dan di atas Araf adalah tempat ya, yang agak tinggi, nanti bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu, dengan tanda-tanda mereka. Jadi mereka bisa lihat nih orang-orang ahli surga ini. Kenapa? Terlihat wajahnya memancar cahaya. Sementara ahli neraka kelihatan mereka wajahnya hitam semuanya, gosong semuanya. Jadi mereka ini bisa lihat siapa-siapa ahli neraka dan ahli surga. Bagaimana di neraka, bagaimana di surga, tahu semuanya karena bisa melihat dari wajahnya yang di surga, ada wajahnya yang cemerlang, yang bercahaya. Jadi ada tanda-tandanya. Ya. Dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum, ya. Dan mereka coba penduduk surga, salamun alaikum, puas, enak kalian, begitu. Selamat untuk kalian. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Jadi melihat bagaimana penduduk surga, melihat bagaimana penduduk neraka. Begitu mereka melihat penduduk surga, oh senang dia, ya Allah jadikan kami seperti mereka, ya Allah, begitu. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Begitu kalau neraka, ya Allah jangan masukkan ke mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari mereka, ya Allah. Begitu. Ya, jadi artinya masih belum jelas, gitu. masih penuh dengan ini. Ya, penuh dengan penuh dengan rasa betul, khawatir ya,
masuk neraka, masuk surga ini begitu. Orang yang sama amal perbuatan, antara amal baiknya dan amal buruknya. Nah, ini namanya ashabul a'raf namanya ya. Kelompok disebut dengan ashabul a'raf, yaitu suatu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Mereka melihat penduduk surga dengan berbagai tanda-tandanya dan mereka sangat ingin dimasukkan ke dalam surga tersebut. Mereka juga bisa turun neraka dengan berbagai tanda-tandanya dan mereka takut kalau dimasuk dalam neraka tersebut. Jadi orang ahli surga itu sudah ada tanda wajahnya yang cemerlang itu. Itu dari wudhu. Ya, wudhu itu nanti akan membekas dari di hari kiamat. Orang yang rajin berwudhu nanti akan cemerlang, akan bercahaya, wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Itu kelihatan, oh itu surga itu. Orang yang biasa berwudhu. Sementara orang-orang kafir itu wajahnya itu gosong atau hitam, menghitam. Jadi ya, ini ashabul a'raf. Tapi pada akhirnya kelompok ketiga ini, ashabul a'raf ini, itu sama berat antara amal baik dan amal buruknya dimasukkan ke dalam surga. Karena di akhirat nanti hanya ada surga dan neraka. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi itu dulu masih ada khawatir dulu sebelumnya. Kalau orang yang amal baiknya berat itu langsung masuk surga, nggak ada kekhawatiran lagi. Kalau ini enggak, masih penuh kekhawatiran sebelum masuk ke dalam surga. Lihat neraka, takut ke surga, kepingin masuk surga begitu. Ini ashabul a'raf. Bagian itu tentang penimbangan amal ya. Nah, Rasul bersabda sesungguhnya kita berikutnya ya, setelah ini tentang telaga al-haud, telaga Rasulullah SAW. Coba rahimahumullah, tentang telaga Rasulullah ini kapan urutannya itu ada khilaf di antara para ulama ya. Ini di sini karena mengikuti gambar tadi itu, saya taruh di sini setelah penimbangan amal. Untuk para ulama ada khilaf, justru telaga ini justru adalah setelah manusia dibangkitkan. Lalu mencari telaga Rasulullah tersebut sebelum dihisab. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini setelah dihisab, setelah penghisaban, setelah penimbangan amal baru nanti ke telaga ini. Yang pasti adalah bahwa ada haud. Cuman kapan? Apakah setelah manusia dibangkitkan menuju telaga ini, ataukah setelah penimbangan amal? Itu ada khilafiyah. Tapi di sini kita taruh di setelah penimbangan amal ya, karena tadi mengikuti gambar tadi itu yang seperti itu. Baik. Jadi ada namanya al-haud. Dan ini hadisnya mutawatir. Ya, mutawatir itu artinya sudah pasti kebenarannya. Ya, kayak begitu. Jadi yang meriwayatkannya sangat banyak sekali tentang sini, tentang adanya haud ini, bahwa setiap nabi nanti di hari kiamat itu punya haud, punya telaga. Jadi telaga ini nanti yang akan dijadikan oleh orang-orang untuk minum, tempat untuk mencari minum telaga ini. Ya, setelah kepanasan ya, ribuan tahun di sana di mahsyar itu, setelah kepanasan, maka nanti mereka itu mencari air dan itu ada telaga ini. Setiap nabi punya telaga. Rasulullah punya telaga. Nanti ada telaga yang banyak yang mendatanginya, ada sedikit. Nah, Rasulullah SAW adalah telaga itu adalah telaga yang paling banyak nanti didatangi oleh orang, karena umat Rasul adalah orang tua terbanyak. Zaman Rasulullah sampai yang akhir sampai akhir nanti umat Rasul adalah yang terbanyak. Rasul bersabda sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga pada hari kiamat nanti, dan mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak orang yang mendatangi telaganya ke rumahnya. Dan sungguh aku berharap kepada Allah Ta'ala bahwa akulah yang paling banyak orang yang mendatangi telaga.
Jadi ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala, nanti yang paling banyak yang didatangi telaga ini adalah Rasulullah SAW. Nah, rahimahumullah, apa telaga ini atau bagaimana suatu telaga ini? Kata Rasulullah SAW, "Inni faratukum 'ala al-hawdi, man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yadhma' abadan. La yalidanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum." Aku adalah orang pendahului kalian di telaga. Jadi orang adalah yang pertama kali masuk ke dalam telaga tersebut. Aku adalah orang yang mendahului kalian di telaga. Jadi sebelum yang lain Rasul sudah ke telaga itu. Siapa yang melewatiku akan meminumnya. Siapa yang saja meminumnya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Namun ada sejumlah kaum yang aku kenali dan mereka juga mengenaliku, tapi kemudian ada penghalang antara aku dan mereka. Ternyata kemudian gak semua orang bisa ke telaga itu. Ada beberapa orang yang nanti ingin minum di air telaga tersebut, tapi dihalangi oleh malaikat. Gak bisa ikut, gak bisa masuk, gak bisa minum. Ya. Padahal itu ada telaga untuk menghilangkan kehausan. Siapa yang minum maka tidak akan haus selama-lamanya. Nanti ada orang-orang yang ingin minum tapi lalu disingkir oleh malaikat. Maka Rasulullah kadang-kadang sampai, kenapa mereka nggak boleh, kata Rasulullah SAW? Kata malaikat, mereka ini dulu telah merubah agama kamu, wahai Muhammad. Jadi melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia harus sebagai merubah agama atau melakukan berbagai macam perbuatan bid'ah, itu yang nanti tidak boleh memasuki telaga itu dan tidak bisa minum air telaga tersebut. Jadi ini faratukum. Jadi orang yang pertama kali memasuki telaga Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh umatnya. Rasul bersabda, sesungguhnya aku akan berada di depan kalian ketika berada telaga pada kiamat nanti. Barang saya mendatanginya maka dia meminumnya, minum airnya, dan barang saya meminumnya maka dia tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Ini hampir sama isinya dari lain riwayat. Maka sini adalah barang siapa yang minum air telaga tersebut maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Sumber air telaga adalah sungai Al-Kautsar, ya. Jadi ada Al-Haud, ada Al-Kautsar. Al-Kautsar itu di surga. Kalau haud itu di mahsyar. Jadi ada telaga Kautsar itu di surga. Ada al-haud itu di mahsyar. Jadi ini sebelum masuk ke surga ada telaga al-haud. Ya. Kalau Kautsar jelas ya, inna a'tainaka Kautsar, ada ayatnya itu jelas. Nah, al-haud itu adalah di mahsyar. Haud ini, telaga ini, airnya itu dialirkan dari sungai Al-Kautsar itu. Jadi sumber air telaga adalah sungai Al-Kautsar di surga yang Allah peruntukkan bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana sahabat beliau, apakah kalian mengetahui apa Al-Kautsar itu? Rasul menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasul bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar sungai yang Allah kasih kepadaku, pada terdapat banyak kebaikan dan air yang akan mengalir ke telagaku yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Jadi ada haud, ada al-kautsar. Al-kautsar dari tempat di surga untuk Rasulullah SAW. Al-haud itu ada di mahsyar dan airnya adalah mengalir dari al-kautsar itu. Jadi sudah dikasih air telaga dulu sebelum masuk ke al-kautsar. Ya. Ini diantara sifat-sifat telaga Rasulullah SAW adalah airnya lebih putih dari susu, dan aromanya lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Ya. Lebih harum daripada kasturi. Dan airnya putih. Kemudian manisnya lebih manis daripada madu. Ya,
dan rasanya lebih macam madu. Jadi sangat manis, kemudian warnanya pun sangat bagus begitu, lebih apa ya, lebih cemerlang daripada susu gitu. Artinya tidak ada kotor sama sekali, bersih, putih, bersih, ya, tidak ada kotor sama sekali. Jadi dari warnanya menarik, gitu, dari aromanya menarik, akhir rasanya, gitu. Dan ketika minum itu tidak ada hilang rasa haus selama-lamanya. Ya, air telaga. Kemudian berikutnya gayungnya atau timbanya itu adalah kata Rasulullah SAW ya, gayung-gayungnya adalah seperti bintang di langit. Dari apa namanya, kelap-kelip itu. Ya, gayungnya itu begitu dan banyak. Jumlahnya sangat banyak dan berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Nah, gitu. Gayungnya. Ya, jadi sangat menarik, jadi pemandangannya menarik, gitu. Kemudian rasanya menarik, aromanya menarik, ya, semuanya menarik semuanya. Ya, jadi baru tadi itu udah luar biasa senangnya gitu. Belum minum itu baru tadi itu udah luar biasa. Nah, bentuk telaga adalah persimpak sama sisi, sebenarnya yang perlu terutama sanadnya sahih. Saya kemarin nggak sempat tulis hadisnya ini. Cuman adalah bahwa sangat besar. Jadi kalau ditempuh itu butuh waktu sebulan dari ujung ke ujung sebulan. Ya, jadi kalau mengitari butuh berapa? 4 bulan. Nah gitu. Itu saking luasnya telaga tersebut. Itulah ya yang Rasul sampaikan dalam hadis tersebut. Jadi sangat luas dan sangat menarik, sangat enak. Nah ini orang-orang yang apa namanya, yang bisa ke sana adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Siapa orang yang terpilih mendekati Rasulullah SAW? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan selalu mengikuti petunjuk yang beliau sampaikan. Ittiba'ur Rasul, ya, mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah sebagai teladannya. Apapun yang Rasulullah sampaikan, mereka butuh untuk mengikutinya. Adapun orang yang berpaling dari petunjuk beliau sesuatu di dunia, maka mereka akan diusir dari perkara tersebut. Jadi intinya adalah itu, mengikuti Rasulullah SAW, berusaha semaksimal mungkin mengikuti Rasulullah SAW, maka nanti akan mendapatkan telaga itu. Tapi kalau kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Rasulullah SAW, nanti akan bisa dihalang-halangi, ditolak, diusir dari telaga tersebut. Terus sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dihalangi dan diusir dari telaga yang penuh dengan Quran ini. Ya. Karena mereka sewaktu di dunia berpaling dari petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW kepada pemahaman dan perbuatan bid'ah, sehingga di akhir mereka dihalangi dari kemuliaan minum air telaga Rasulullah ini sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang bid'ah yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini yang dihalangi dan tidak boleh meminum air telaga itu. Nah baik, itu lalu kemudian yang terakhir ya, sirat. Ya, sebelum masuk ke surga atau neraka itu terakhir sirat, jembatan. Ya. Jembatan. Jadi inilah terakhir. Setelah orang meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, kemudian mengalami berbagai macam, itu ada bermacam-macam ya. Ada dikumpulkan, ada bermacam-macam peristiwa di situ, lalu nanti ada penghisapan, ada amal dan seterusnya. Terakhir ini melewati sirat ini, jembatan yang
letakkan di atas neraka. Dan semua yang mau masuk surga harus melewati ini. Pintu masuk surga jadi lewat tangannya. Harus masuk. Tapi ya kalau dari awal sudah lulus semuanya, waktu dihisab lulus semuanya, ditimbang lulus semuanya, insya Allah pun ini akan lulus juga. Nanti stres dulu, belajar rapor. Ya. Ada masih iqbal. Nah, dan para rahimahumullah ya, ini menggambarkan bahwa surga itu mahal. Ya, jadi artinya gini, untuk mencapai sesuatu yang begitu indah itu prosesnya panjang gitu. Ya, Ustaz. Ya, itu bukan sesuatu yang murah, dia mahal. Tapi sebenarnya adalah bahwa modalnya yang di dunia ini semua modal itu gitu. Kalau sudah ada modal di dunia, insya Allah semua akan terlewati dengan mudah. Jadi semuanya akan menggambarkan seperti itu, mengapa bahwa surga itu mahal sehingga harus melewati dari berbagai macam uji dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik ya, ini sirat sekarang itu bermakna jalan lurus yang terang ya, secara arti seperti itu, as-sirat. Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ya. Adapun istilah yaitu jembatan terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Jadi di jembatan ini bisa seperti jembatan lebar, kayak tol ini begitu. Tapi juga bisa seperti benang yang tipis, yang tajam. Tergantung nanti yang lewatinya sebenarnya. Ya, nanti kita bahas di sini. Makanya dia jelas itu kok nanti digambarkan dia adalah lebih kecil dari rambut, nah, gitu. itu bagi itu gak kebayang bagaimana melewatinya gitu. Lebih tajam dari pedang dan gelap lagi gitu. Ya, bawahnya neraka. Tapi bagi orang beriman itu kayak jembatan lebar. Yang orang-orang yang bertakwa itu kayak jembatan lebar yang gampang melewatinya. Itu sirat. Nah, itu merupakan jembatan yang sangat kecil, yang kecil yang dibentangkan di atas neraka. Ini di pasal umum seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hujahnya tentang masalah ini ya. Para ulama berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Semua pasti mendatangi neraka itu. Maksudnya ya, hal itu bagi kamu adalah suatu yang kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para ulama mengatakan itu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Ahbar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam hal tersebut adalah melewati sirat. Wa in minkum, setiap kalian pasti mendatangi neraka. Maksudnya adalah melewati sirat. Tidak ada yang tidak melewati. Dan jemaah rahimakumullah, yang melewati ini adalah orang-orang beriman. Kalau orang kafir bagaimana kafir? Sudah masuk duluan ke neraka. Masa lewat sudah dilempar ke neraka duluan, masa lewat. Orang musyrik lewat. Iya, kalau orang kafir, orang musyrik udah sebelum masuk dibuang ke neraka dulu. Jadi kalau nggak perlu lewat ini, dia nggak akan masuk surga soalnya, langsung dibuang aja. Makanya kan banyak ayat mengatakan bahwa mereka itu langsung dilempar ke dalam neraka itu bersama apa yang disembah. Jadi nggak usah pakai melewati sirat itu. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang masih ada kemungkinan masuk surga sehingga masuk lewat ini.
Yang masih ada harapan masuk surga adalah bisa seperti ini. Bahkan orang munafik pun seperti ini. Kenapa? Karena mereka menunjukkan keimanan. Secara zahir dia beriman, tapi nanti dia tidak akan bisa melewati tersebut. Ya. Dan tidak ada syarat pun dan kalian akan mendatangi neraka itu, yaitu maksudnya berlewat seperti ini. Rasul bersabda, "Tsumma yu'ta bil jisri, fa yaj'alu baina dhahri jahannam." Qulna ya Rasulullah, wa mal jisru? Qala madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasaka mufartaha laha syauka uqayfa'un takunu binajdin yuqaw laha as-sa'dan. Kemudian didirikan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Jawab beliau, licin, jembatan licin, lagi menggelincirkan, ya, menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri dikenal dengan pohon sakdan. Jadi ini Rasul hanya menggambarkan yang ya apa namanya bagaimana pengait itu. Ya kayak kail lah ya. Jadi itu nanti akan apa namanya diperintah Allah untuk menangkap orang yang lewat lalu dimasukkan ke neraka. Ada orang-orang yang nanti lewat yang memang dia harus masuk neraka, dia mau lewat begitu disambar sama pengait itu lalu dilempar ke neraka. Jadi ada seperti itu. Jadi maka sini adalah orang-orang muslim itu semua lewat semuanya, tapi ada yang berhasil ke surga, ada yang harus masuk neraka dahulu. Ini di syarat ini, ya, melalui jembatan ini. Ini dalam hadis yang lain, yudrabul jisru jahannam qala Rasulullah sallallahu fa akunu awwalan man yujizu wa du'a Rasul yaumin Allahumma sallim sallim wa bi kalalib mithlu shawqin sa'dan. Amma ra'aitum shawqa sa'dan qalu bala ya Rasulullah qala fa inna mithlu shawqin sa'dan qala anna la ya'lamu qadra idamiha illa Allah fa takhtafu an-nasa bi 'amalihim. Dan dibentangkan jembatan jahanam, akulah orang yang melewatinya. Rasulullah pertama melewati jembatan ini. Rasulullah yang pertama kali melewati jembatan ini. Bahkan kemarin kan sudah dibahas ya. Meskipun para nabi pun ketika melewati jembatan ini itu masih khawatir. Sehingga kata Rasulullah SAW ya, di antara kondisi ketika itu orang tidak ingat siapapun, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang ingat siapapun dalam kondisi ini. Di antara ketika melewati sirat ini, jadi tidak ingat siapapun. Sampai Rasul pun nggak ingat dengan keluarganya ketika lewat ini, ya, sangat mengerikannya. Maka kemudian di sini adalah doa Rasul pada saat itu adalah, ya Allah selamatkanlah saja, salim. Baik untuk Rasulullah maupun untuk yang lain-lainnya, salim. Begitu Rasulullah pun sudah selesai melewati jembatan itu dan melihat orang-orang yang lewat itu, Rasulullah salim, selamatkan ya Allah. Ya. Pada saat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sakdan. Pernah kalian melihatnya? Pada saat terjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sakdan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka yang menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Jadi seperti tadi, seperti kail, ya, seperti kail, pancingan begitu. Jadi mengambil orang yang lewat begitu, diambil sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini tentang jembatannya. Nah ini. Maka setelah datang jembatan yang sangat tajam, licin dan menggelincirkannya. Tadi Abu Sa'id Al-Khudri Rasul bersabda, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jembatan itu? Kata beliau, menggelincirkan
di sana ada penyamar-penyamar, pancing-pancing dan duri-duri atau saat ya, lalu berkata, telah sampai pada saya bahwa sirat itu adalah jembatan yang lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jadi di antara gambaran-gambaran tentang sirat, lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jadi banyak sekali riwayat seperti ini ya, yang menggambarkan tentang tajamnya tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, di samping sirat pancing-pancing yang digantung, mereka diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan diambil. Maka dengan mereka yang tercapit-capit tapi selamat, dan ada yang tersambar kemudian masuk neraka. Jadi ada juga yang kena tapi selamat juga, masih ada juga begitu. Ada yang kena tapi selamat juga, tapi robek-robek begitu. Ada juga yang masuk ke dalam neraka. Jadi, baik ini di antara di antara kesimpulan sedikit ya. Maka sirat tersebut akan licin sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, di mana ia mungkin saja terpleset dan terjatuh ke dalam neraka. Yang kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari ini, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Jadi apa ya? Jadi kayak jembatan ini ya, jembatan goyang begitu. Jadi bagi orang yang susah ini seperti itu. Jadi licin dan kemudian bisa kanan ke kiri gitu jembatannya itu, bisa jatuh. Nah, sekali lagi ini bagi orang tertentu seperti itu. Ada yang seperti itu. Ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkramannya. Yang keempat, terpleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. Nah, yang kelima, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka jahanam. Barang siapa terpleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Yang keenam, sirat tersebut sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Nah, kemudian tajam, ya, tajam yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. Ya, kecil, ya, tapi tajam, ya, dan bisa membelah. Kemudian sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Nah, 9, kesulitan untuk melewati sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya, semua itu tergantung kepada kualitas iman setiap orang yang melewatinya. Baik. Nah, ini sekarang kita lihat ini beberapa hadis ya. Al-mu'min 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rihi wa ka'ajawidil khayli war-rikabi fanajin musallam wa najin makhdus wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Ini kondisi manusia ketika melewati sirat. Orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, nah, lewat ini. Meskipun katanya ada yang kecil, katanya tajam, katanya berbeda, tapi ada yang nyampe. Ya, kenapa nyampe udah gitu? Kayak sekedar mata udah nyampe langsung begitu ya. Kemudian ada yang secepat kilat. Tadi sekedar mata, sekarang secepat kilat. Ada yang secepat angin, lewat gitu ya.
angin. Ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, kuda lari ya, seperti kuda pacuan begitu, atau kuda perang yang kencang begitu. Dan ada yang secepat pengendara, maksudnya adalah naik onta, ya, kayak onta. Bahkan kemudian nanti ada yang apa dengan berjalan biasa, ada yang kemudian merangkak bila ada yang bilang itu. Maka ada selamat setelah terdetik, dan pula yang dilemparkan dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan, dan ketika sudah merangkak itu. Ada merangkak mau jatuh, bangun lagi, merangkak lagi, mau jatuh lagi. Ada yang kayak seperti itu. Itu yang terakhir sampai ke surga. Ya, inilah kira-kira gambarannya seperti itu ketika orang melewati sirat ini. Ya. Nih. Berikutnya adalah wa idza busiratu baina adhhari jahannam fa aqulu ana wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu yawma idin illa rusul wa da'wa rusul yawma Allahumma sallim sallim wa minhum al-mu'min baqiyun baqiya bi'amalihi wa minhum al-mujaza hatta yunajja. Dan dibentangkan sirat dari permukaan jahannam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul, dan doa pada itu adalah ya Allah selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang ditolak sampai ia selamat. Baik, kita lihat terus berikutnya nanti. Ini ditentukan oleh amal dan perbuatan di dunia. Kita mereka ada melewatinya dengan kecepatan sangat menakjubkan, yaitu sebagai kecepatan kilat atau sekejap mata. Ada yang melewatinya sebagai kecepatan angin, ada yang bagaikan burung terbang, ada yang bagaikan orang lari, dan ada yang bagaikan orang yang merangkak. Nah, ini sekarang lihat terakhir ini, ada orang munafik. Ini kemarin saya tulis, sudah ada ya. Orang munafik terpisah dan tertinggal dari orang-orang beriman. Ada pemisah antara orang beriman dengan orang munafik, meskipun mereka memanggil agar ditunggu dan agar ada cahaya untuk bisa melewati jembatan tersebut. Rahimahumullah ya. Di orang munafik itu, karena dia ini adalah orang yang menunjukkan Islam, maka nanti dia diberikan suatu kasir itu, karena langsung masuk neraka. Tapi ketika melihat jembatan ini, mereka itu kebingungan. Pertama karena semua gelap semuanya, gelap, nggak kelihatan. Di jembatannya nggak kelihatan. Ya. Makanya kemudian begitu ada orang Muslim lewat, orang Muslim lewat itu terang, kelihatan jembatannya gitu. Maka dia ingin bersama orang Muslim itu, gitu. Gak boleh orang Muslim supaya dia bisa melihat jembatan tersebut. Dan begitu dia mau bersama orang Muslim, terhalang, ada penghalang, sehingga dia nggak bisa. Gitu. Ada penghalang yang menghalang antara dia dan orang tersebut, si belakang lagi. Ini gambaran orang seperti itu nanti. Ya, nanti kita lihat ayatnya ya ini. Wa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fi rahmah wa dhahiru min qibalil 'adzab. Orang munafik itu kan manis di luar kan, gitu. Ucapannya manis, padahal dia nonjok gitu. Ya wajahnya kayak bagus, padahal dia ini dari belakang. Nah, nanti akan begini juga di garis seperti itu juga. Maka pada hari kiamat nanti orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami, gitu. Tunggu kami. Kami ingin mengambil cahaya kamu. Di dalam beriman ketika itu terang, di depannya terang, ada cahaya.
tapi orang munafik tidak punya cahaya, maka mereka ingin bersama orang-orang yang benar-benar seperti itu, tunggulah kami. Ya. Lalu kata mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kamu. Ingin ikut? Tidak bisa. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Jadi kelihatannya ada rahmat dan di masuk ada azab. Ini sesuai dengan amal mereka di dunia yang menampakkan ya wajah-wajah yang baik padahal dia jahat, ucapan-ucapan baik padahal dia jahat. Maka nanti begitu nanti dihukum seperti itu. Yang pada akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Jadi digambarkan dikasih harapan masuk bisa lewat seperti orang beriman yang lainnya, tapi tidak juga gitu. Jadi hanya dikasih harapan saja, harapan-harapan bisa lewat, ada cahaya dan sebagainya, tapi pada akhirnya tidak bisa melewatinya. Ya. Ini kondisi orang-orang munafik. Jemaah rahimakumullah, ini tentang mizan dan telaga dan juga tentang sirat ya. Jadi berikutnya nanti masuk surga insyaallah. Neraka atau surga. Nanti bahasa neraka atau surga nanti. Tinggal pembahasan tentang neraka dan tentang surga. Baik, itu ya kira-kira pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Semoga ini akan bisa menguatkan iman kita. Dan ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Ada kelompok-kelompok orang yang tidak meyakini ini, seperti orang Mu'tazilah misalnya tidak meyakini ini. Tidak meyakini tentang haud, tentang sirat, tentang penimbangan amal, mereka tidak meyakini itu. Padahal dalilnya sangat jelas sekali. Ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan di antara mereka yang tidak bisa masuk ke neraka ya orang-orang yang percaya. Seperti orang Mu'tazilah dan lain sebagainya itu tidak bisa masuk ke neraka dan juga ketika dia tidak beriman dengan penuh Allah ya maka bisa nanti hukumannya ada neraka juga. Nah inilah kemudian perlu kita kuatkan ya tentang keimanan kita bahwa itu semua ada. Ya. Dan ini adalah masalah keimanan yang memang tidak bisa secara 100% diterima oleh akal katakan memang. Tapi ini hanya menggambar bahwa untuk meraih surga itu butuh perjuangan. Untuk meraih surga itu ada prosesnya ke sana, gitu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak mudah untuk surga itu. Nah, sekali lagi bahwa yang terpenting adalah kita sekarang di dunia ini bagaimana kita mempersiapkan ya, dan mengumpulkan banyak bekal untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kajian kita ini ya, ini juga diantara salah satu amal yang nanti akan bisa memudahkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya silakan Pak. Yes. Makasih Pak Ustadz. Kita sering mendengar cerita ada seorang pelacur yang di akhir hidupnya itu memberi minum anjing, lalu dia kata amalan itu masuk surga. Padahal kan seumur hidupnya itu dia melakukan zina bisa berkali-kali, mungkin puluhan kali, dan zina itu dosa besar. Lalu bisa terhapus dengan satu amalan, bahkan itu bukan suatu ibadah, hanya memberi minum anjing, dan dia bisa masuk surga karena itu. Lalu juga ada cerita yang seorang pembunuh yang membunuh 99 orang lalu bertobat, pergi ke suatu daerah bertobat, lalu meninggal di tengah jalan. Lalu malaikat neraka dan surga memperebutkan arwahnya, tapi dia bisa masuk surga karena ikhtiarnya. Mohon penjelasan Pak. Ya terima kasih ya. Ini kisah yang terkenal ya, terkenal sekali itu ya. Baik, perlu difahami bahwa ketika dikatakan orang masuk surga, ini pertama ya, orang masuk surga itu tidak berarti langsung masuk surga,
bisa saja melewati neraka dulu. Itu pertama. Ini artinya ketika dikira bahwa masuk surga itu tidak otomatis ya pasti langsung surga. Tapi yang pasti adalah nanti pada akhirnya dia surga, itu pasti. Seperti orang misalnya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya pada surga. Ya, jadi ini tidak berarti bahwa langsung masuk surga, tidak. Bisa juga adalah melewati neraka dulu baru masuk surga. Ini yang perlu difahami oleh semua orang. Ya, itu pertama. Yang kedua bahwa ini pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi terutama yang tadi kisah ya tadi orang yang membunuh 99 orang ya sampai 100 orang gitu. Itu bisa ketika Allah mengampuni dosa-dosa dia, maka itu akan memudahkan baginya masuk surga. Ini pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengampuni dosa seseorang, maka itu akan memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu masuk surga bukan semata-mata amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ampunan Allah, maka itu mudah untuk masuk ke surga. Makanya kemudian kita ketika minta apa saja, minta surga pun itu kita awali dengan istighfar. Karena ketika Allah mengampuni kita, maka itu memudahkan segalanya. Jadi istighfar penting sekali dan ampunan Allah sangat penting bagi manusia karena itu yang bisa memudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di sini adalah kita tidak boleh meremehkan suatu amal pun. Suatu amal kebaikan meskipun kecil itu jangan diremehkan. Bisa jadi amal kecil itu, amal baik meskipun kecil itu itulah penyebab kebaikan. Bahkan sampai surga pun bisa. Jadi kita tidak boleh menyepelekan itu. Amal apapun yang amal kebaikan itu jangan disepelekan. Orang sejahat apapun gitu, bisa jadi dia akhirnya masuk surga gara-gara satu amal kecil yang baik. Ya, gara-gara amal kecil sehingga kemudian Allah mengampuni semua kesalahan yang sebelumnya, lalu Allah memasukkan dia dalam surga. Dan ini adalah jangan meremehkan ya amal kebaikan apapun, sekecil apapun jangan diremehkan. Kita bisa melakukan amal baik meskipun dilakukan. Ya, satu rakaat kita bisa lakukan, amalkan, jangan diremehkan. Jangan jawab, amal tidak jawab, gak usah lah, jangan diremehkan itu. Bisa jadi karena itulah nanti sumber kebaikan kita. Maka apapun amal baik yang bisa kita laksanakan. Itu artinya bahwa Allah ngasih kita kesempatan melakukan kebaikan meskipun kecil, maka laksanakan. Karena dengan itu kadang-kadang kita mendapatkan kebaikan. Sama dari misalnya orang doa. Ada orang seribu orang berdoa untuk kebaikan si fulan misalnya. Bisa jadi akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan karena dosa, karena doa satu orang saja sebenarnya. Misalnya ya ada 1000 orang berdoa semuanya untuk kesembuhan si fulan misalnya. 1000 orang yang berdoa, tapi sebenarnya Allah hanya satu orang saja yang doa itu, dia sembuh. Cuma ada satu orang yang doa dia sembuh. Yang 900 itu bukan itu oleh Allah sembuh. Tapi hanya satu orang itu saja sembuh dia. Makanya kemudian kita tidak boleh meremehkan amal siapapun. Amal dari siapapun, sekecil apapun, ya, di waktu apapun, kalau itu kebaikan maka kita harus kita harus apresiasi semuanya. Itu. Maka di sini kemudian tadi kisahnya orang yang memberikan minum kepada seekor anjing. Dan ini seekor anjing. Anjing itu kan najis, gitu kan? Dalam Islam anjing itu adalah hewan yang sangat dihinakan, gitu. Tapi ketika dia hewan yang bernyawa gitu, yang punya rasa lapar, rasa haus ya,
dan ketika dia itu kemudian hilang hausnya, hilang dahaganya, hilang laparnya, itu bisa membuat dia senang, itu kebaikan berarti, meskipun kepada seekor hewan anjing. Nah ini orang yang dosa besar, berzina, zinanya bukan sekali dua, berkali-kali dia berzina, tapi bisa Allah ampuni gara-gara dia memberikan kebaikan. Artinya orang yang masih punya kebaikan hatinya itu masih ada harapan untuk bisa baik. Ya, meskipun dia telah banyak berbuat dosa, maka ketika dia masih mau memberikan makan kepada anjing, minum kepada anjing, itu masih ada kebaikan dalam hatinya. Tapi ini juga tidak, ini juga bukan sesuatu yang gampang. Karena itu adalah, misalnya adalah bahwa itu anjing itu kehausan, dan orang ini harus mengambil air turun ke dalam sumur. Artinya bukan yang sepele, itu justru juga. Artinya tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang memang punya perasaan sayang. Ya, maka dia turun ke sumur, maka dikisahkan bahwa dia melepaskan sepatunya gitu, lalu sepatunya itu untuk ambil air, lalu digigit dengan mulutnya gitu, gigitnya, lalu dia melangkah dengan tangannya ke atas. Artinya itu juga bukan sesuatu yang mudah. Artinya butuh perjuangan juga untuk melakukan itu. Nah ini, sehingga kemudian hanya karena itu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah di sini pun surga pun apakah langsung atau tidak itu Allah alam. Kemudian juga kisah ini juga adalah kisah di mana kemudian orang ini dalam meninggal. Artinya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah begitu. Ya, banyak sekali ya husnul khotimah, sangat sekali. Jadi orang itu sangat ditentukan oleh akhir hidupnya. Kalau dulunya jahat, kalau pas menjelang kematian dia baik, insya Allah husnul khotimah dan bisa mengampuni, bisa diampuni dosa-dosa sebelumnya. Banyak kisah seperti itu ya. Banyak orang-orang kafir misalnya masuk Islam, baru masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, masuk Islam, lalu kemudian ikut jihad, lalu meninggal dunia, masuk surga. Ya, dia belum apa-apain, belum sholat, belum apa, belum, baru masuk Islam, lalu kemudian masuk dalam perang, lalu terbunuh dalam perang itu untuk membela Islam, masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini karena husnul khotimah itu. Makanya kemudian terkait masalah ini kita tidak boleh meremehkan orang lain meskipun orang itu nggak baik, karena kita nggak tahu nanti bagaimana akhir hidupnya. Dan kita nggak boleh bangga dengan diri kita yang alhamdulillah saat ini baik, karena kita juga belum tahu nanti bagaimana akhir hidup kita, dan kita nggak tahu. Ya, makanya kemudian semuanya saling menghormati dan kita semuanya ingin berharap kita senantiasa dalam kebaikan dan sampai nanti akhir hidup kita mendapatkan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Makanya jangan menghina atau meremehkan orang-orang yang sekarang kurang baik, ya, karena kita nggak tahu nanti bagaimana akhirnya, kita nggak tahu akhirnya bagaimana, dan kita juga nggak boleh sombong, nggak boleh, karena kita sekarang sudah baik. Karena kita juga nggak tahu nanti bagaimana akhir itu, kita nggak tahu. Nah inilah ya, makanya kemudian kita di sini maka kita harus tidak boleh meremehkan apapun gitu. Dosa kecil pun jangan diremehkan, karena bisa jadi karena dosa kecil itu akhirnya menghalangi semua kebaikan kita. Bisa. Sebaliknya jangan meremehkan kebaikan apapun, karena bisa jadi kebaikan itu meski kecil itu bisa membuka semua kebaikan yang lain. Gitu. Ya, ini Islam seperti itu. Islam itu luar biasa ya. Jadi tidak memberikan celah untuk sombong sebenarnya untuk kita. Dan ketika kita sudah beramal lalu kita kita aman, kita sudah beramal baik, nggak bisa itu. Nggak bisa. Sekali kita beramal baik, kita tetap tidak boleh sombong, harus dijaga. Alhamdulillah berbuat baik dan terus jaga, dan kita berusaha untuk semakin baik, semakin baik. Jadi amal kebaikan satu nggak bisa selesai semuanya.
Pasti kemudian perlu kita pahami ya bahwa banyak orang-orang yang kadang-kadang salah memahami tadi, kayak tadi ya. Orang yang haji misalnya, orang yang haji udah surga tempatnya kan juga. Tapi nggak boleh kemudian, beres adalah haji selesai saya surga, nggak bisa begitu juga. Ya, justru ketika sudah haji harus semakin baik gitu. Dan haji sendiri itu bukan jaminan bahwa dia masih surga, tidak. Tapi insya Allah itu sudah merupakan tanggungan yang besar itu gitu, haji itu. Maka kemudian tinggal menjaga saja, menjaga amal-amal kita, akhlak kita dijaga semakin baik semakin baik, sehingga nanti akan husnul khotimah. Gitu. Nah ini yang makanya sebab jadi kita nggak boleh meremehkan apapun amal kebaikan, karena itu bisa menjadi kebaikan. Ya. Inilah Islam ya, menghargai sekecil apapun kebaikan dihargai. Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa menjadi penyebab kebaikan yang lainnya. Maka di sini adalah ketika orang seperti itu, pertama tidak sombong, orangnya seperti itu tahu bahwa dia butuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ya. Rasulullah SAW itu sering mengatakan begini, apa namanya seperti ini. Jadi orang ya yang misalnya semalam sholat dia mulai, kemudian dia bangga, saya udah mulai semalam begitu. Dengan orang yang semalam dia mulai, karena mungkin tertidur, karena kecapean sebagainya, tidak ada nomor, kalau dia nyesel, kenapa saya semalam bisa mulai nyesel banget gitu. Dengan orang yang semakin mulai lalu dia bangga, masih lebih bagus orang yang gak mulai tapi nyesel. Ketika yang dimulai itu bangga banget dengan itu, lalu dia meremehkan yang lain. Saya orang lain nggak, saya dimulai, itu nggak bagus. Justru lebih baik adalah yang nggak bisa dimulai dan nyesel, hatinya nyesel karena nggak bisa dimulai. Itu lebih baik ketimbang orang yang dimulai lalu dia merasa bangga, merasa sombong dan merasa lebih dari orang yang lain. Nah, di sini berarti kita jangan hanya memandang perbuatan itu. Ya, tapi juga bagaimana dampak dari perbuatan itu. Dampaknya kalau sampai sombong, ya nggak bagus. Tapi kalau dampaknya adalah akhirnya dia butuh Allah, merasa dia kecil, merasa dia belum bagus, dan yang bagus malahan. Yang bagus lagi, semalam dia mulai, tapi tetap merasa dirinya nggak baik, tetap merasa dia butuh Allah dan butuh banyak pertolongan, itu lebih bagus lagi. Ya, yang sebelum dia mulai dan kemudian nggak merasa paling baik, tapi dia tetap merasa bahwa dia tetap butuh Allah dan dia merasa masih butuh kebaikan yang lain lagi, itu yang lebih baik. Tetapi kalau dibandingkan tadi antara orang yang dia mulai lalu dia sombong, merasa dia paling baik dari orang lain, dan orang yang tidak bisa dia mulai lalu dia nyesel karena ada mulai, merasa dirinya kok masih banyak kekurangan, yang ini lebih baik ketimbang yang dia mulai tapi merasa sombong tadi. Betul Pak ya? Nah ini, jadi itu tadi Pak kira-kira seperti itu. Jadi gambaran bahwa semua amal kebaikan itu punya nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak bisa diukur dengan matematika, kita bisa. Ya. Tadi timbang apa itu kan ada yang bisa menjadi berat, bisa menjadi ringan, gitu. Jadi ada dosa kecil itu bisa menjadi berat besar. Ada pahala besar bisa menjadi kecil, tergantung penyikapan kita. Ya, tergantung penyikapan kita. Itu. Makanya jangan hanya lihat perbuatannya, tapi juga bagaimana situasi hati kita setelah melakukan perbuatan itu. Itu juga mempengaruhi nilai di sisi Allah Subhanahu. Allah alam bisawab. Ya, apa? Ada lagi? Terakhir Ustaz, berapa lama Ustaz orang yang masuk neraka itu, maksudnya ada di neraka itu? Terus apakah jika memang sudah habis dosanya baru dipindahkan neraka? Artinya mungkin berbeda-beda tiap orang.
Terus gimana yang katanya kan ada syafaat dari Al-Quran atau dari temannya dari situ dan itu apakah bukannya perasaan neraka itu teman saya atau apalah sehingga segera diangkat? Ya syafaat. Ya. Itu saya terima kasih. Ya terima kasih. Jadi tentunya memang yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala berapa lamanya ya si fulan ada lama dan ya pasti memang berbeda. Ya. Jadi yang pasti tidak ada yang tahu berapa lama orang masuk neraka lalu masuk surga. Ya. Intinya orang Islam, orang beriman itu insya Allah punya kesempatan masuk surga. Pasti ya. Itu ya, orang beriman selamat punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensekutukan Allah, tidak kufur kepada Allah, itu insya Allah punya kesempatan untuk masuk surga. Cuma apakah langsung ataukah mampir dulu masalahnya. Nah, ketika nanti neraka kita nggak tahu berapa lama. Tentunya adalah sesuai dengan kejahatannya, sesuai dengan dosa-dosanya itu. Ya. Dan memang ada syafaat dari Al-Quran, syafaat dari sahabat, syafaat dari orang tua, syafaat dari anak, syafaat dari bermacam-macam banyak sekali. Ya. Tapi kan yang memberi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang yang memberi izin Allah Subhanahu Wa Taala. Quran bisa syafaat, tapi kepada Allah kalau Allah ya bisa nanti dulu kan bisa begitu. Ya, kalau Allah syafaat ini, ya Allah dia dulu sering nggak bisa aku ya Allah, iya nanti saya terima tapi nanti setelah terhapus semua dosa-dosanya kan begitu. Jadi semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bisa syafaat, tapi semua adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu Pak. Jadi nanti ada orang ya digambarkan nanti ada orang yang terakhir masuk surga, setelah dia ada lagi masuk surga lagi. Ada digambarkan seperti itu. Jadi orang terakhir surga. Kata Rasulullah SAW digambarkan. Jadi ini adalah orang terakhir surga. Jadi semua namanya ada orang masuk neraka lalu ditimpakan masuk surga terus begitu semuanya. Anda adalah terakhir orang surga, orang muslim tahu surga. Jadi nggak punya amal sama sekali, gitu. Hanya iman aja. Nggak punya amal, itu sholatnya nggak ada, mungkin nggak bisa sebagai apa semua nggak ada semuanya, hanya punya iman saja. Terakhir masuk surga dia itu, ketika mau masuk itu ragu-ragu dia. Masih ada nggak kakinya di surga ini begitu. Masih ada surga, saya terakhir tidak ada lagi ini. Gitu. Pas kata Allah, asal masuk surga, gitu kan? Dia baru kali ragu dia, masih ada nggak tempat saya di surga ini? Gitu. Kata lagi masuk sama, gitu kan? Dia masih lagi masuk surga, ada nggak saya di surga ini? Gitu. Bagi saya itu gambar betapa ya sudah sangat terakhir sekali gitu. Ya, sehingga dia masih ragu-ragu, masih ada kaki menuju masuk surga. Sampai akhirnya surah untuk masuk surga, begitu masuk surga ternyata luas surga dia masian gitu. Mas indah surga dia masian gitu. Apalagi orang yang masuk surga sebelum dia, tentu lebih luas, lebih indah dan seterusnya. Dan dengan barang-barang. Artinya ya kalau orang beriman itu insya Allah ya ada surga insya Allah. Cuma kan kita maunya kan langsung surga, gitu. Jangan mau terangkan dulu gitu kan. Itu maunya kita gitu kan, masuk surga langsung surga. Bahkan kalau bisa adalah surga tanpa dihisab, itu kalau bisa lagi itu memang luar biasa. Gitu. Ya. Nah tapi kemudian ya harus kita sadari bahwa surga itu adalah mahal, maka harus kita perjuangkan, kita usahakan dengan bermodal ya di dunia ini. Mengumpulkan modal di dunia ini untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah alam bisawab. Cukup ya? Masih ada lagi karena terakhir tadi. Kita terakhir sekali lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz jadi bilang maksud surga itu mahal, maksud neraka itu murah sama. Kan orang yang bilang katanya maksud surga itu murah, maksud neraka mahal. Kalau masuk misalnya kalau mau masuk neraka itu kan kita harus bayar, misalnya hiburan gitu. Kalau masuk surga kita gampang kita haji aja, tidak sering
sholat 5 waktu, itu sudah kita bisa pakai duit sama karena sudah masuk surga. Iya. Ada orang bilang begitu, kenapa orang itu masuk neraka gampang, masuk neraka susah harus bayar, masuk surga itu nggak bisa pakai duit. Yang kedua saja, itu pertama saja. Yang kedua itu, kalau orang sudah dihisap semuanya itu terus gimana? Jadi sudah tidak ada timbangan lagi, atau gimana itu? Maksudnya? Kalau udah ini semua orang sudah dihisap gitu saja. Bukannya masuk surga berapa orang misalnya, masuk neraka itu kan sudah selesai saja. Itu terus gimana? Sudah selesai gitu. Itu surga sama nerakanya terus saja itu gimana? Iya, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, itu kan bahasa manusia ya. Surga itu mahal, neraka itu murah, atau balikannya. Surga itu murah, neraka itu mahal, itu bahasa manusia. Tapi bahasa Rasulullah SAW, surga mahal. Ya, surga mahal. Kenapa mahal? Karena harus diupayakan. Masuk neraka orang nggak pakai, enggak saya nggak ngapain masuk neraka gampang gitu. Itu kan mahal. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, al-jannatu ghaliyah, gitu, bahwa surga adalah ghaliyah. Ya, jadi digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang kalau mau sampai ke surga itu harus banyak persiapan. Harus banyak persiapan. Digambarkan orang kalau dalam perjalanan menuju rumahnya itu, orang safar menuju rumahnya yang jauh, maka ketika dia memang mau sampai ke, dari dulu kan ya, dulu gini gambaran ini, dulu orang itu mau berpergian kan naik onta atau naik kuda kan dulu gitu. Dan di Arab itu panas sekali. Kalau siang hari itu mereka nggak bisa berjalan, nggak bisa pergi. Kalau siang hari panas nggak bisa, karena pasti panasnya nggak kuat. Maka biasanya mereka itu kalau berangkat itu adalah sudah sore, berangkat sampainya itu sebelum siang. Itu nanti dapat baru berhasil gitu. Nah kalau sampai kejebak kena siang di tengah perjalanan itu berbahaya. Iya kalau dapat rumah. Ia dapat naungan, kalau dapat itu udah mereka nggak mampu untuk berusaha perjalanan dan bisa mati. Makanya digambarkan kalau orang itu mau sampai ke rumahnya, maka harus berangkat sedini mungkin gitu. Jadi begitu sore langsung berangkat, sehingga diharapkan sebelum siang sudah nyampe ke rumahnya begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, itulah gambarnya orang mau menuju surga. Harus segera. Begitu waktunya untuk berangkat, terus berangkat. Jangan menunda, jangan malas-malas. Begitu. Sehingga dia akan bisa sampai. Ala innal jannata ghaliyah, kata Rasulullah. Ketahui bahwa surga itu mahal. Maka jangan santai-santai. Jangan kemudian kalian nggak bersegera dalam meraih surga tersebut. Jadi mahal, kata Rasulullah SAW. Ya mahal. Ya mungkin dalam bahasa manusia surga kan mahal, surga itu murah karena dengan dikirim sama surga gitu. Padahal kalau masuk neraka harus berzina, harus begini, harus begitu, pakai modal lah. Itu versi lain. Tapi sesungguhnya ya surga mahal ya, dan baik ya. Kemudian masalah timbangan, masalah penghisapan. Jadi yang perlu difahami bahwa yang dimaksud penghisapan itu adalah penghitungan. Penghitungan itu bisa dihitung, bisa dilihat catatan amalnya, bisa ditimbang amalnya. Itu semua termasuk penghitungan namanya. Ya makanya saya bahwa hisab itu adalah sangat detail. Dengan apa? Dengan ada saksinya, dengan didatangkan catatan amalnya,
lalu ditimbang juga amalnya. Nah, itu semua adalah masih dalam proses penghisapan namanya. Itu, ya. Jadi makanya kemudian setelah dihisab, kemudian dia masuk ini bakal masuk surga ini. Makanya sebenarnya akan mudah. Kan tetap melalui sirat, masih melalui sirat, tapi nanti akan mudah. Ya, masih akan mudah ketika di selesai tersebut. Nah, tidak berarti kemudian setelah penghisapan lalu beres semuanya. Iya beres, tapi kemudian tetap melalui beberapa proses yang ada, melalui sirat misalnya. Ya, mungkin dihisab pertama dihitung oleh Allah misalnya, kemudian kamu kamu semuanya lulus misalnya begitu, tetap nanti ditimbang dulu, ditimbang lagi, dicek lagi gitu, timbang, dicek lagi dari mana catatan amalnya bagaimana, cek lagi gitu. Jadi itu semua masih dalam proses penghisapan, gitu. Jadi kalau dalam bahasa kan, kalau hisab kan menghitung gitu kan, dihitung amal-amalnya gitu kan, dalam bahasa kita, dihitung amalnya, lalu kalau diterima ya dilihat timbangan amalnya, berapa amal ringan. Kalau catatan amal dilihat catatan amalnya mana lebih banyak antara kebaikan dengan keburukannya gitu. Itu semua bahasanya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan penghisapan adalah sebenarnya itu proses seperti itu. Menghitung, melihat catatan amal, lihat timbangannya, itu semua adalah dalam proses namanya penghisapan semuanya. Itu. Tapi lagi bahwa proses semua akan diikuti, dilewati semuanya. Sebenarnya orang ketika di awal pun sebenarnya sudah bisa melihat sebenarnya ketika dipaksa, ya belum dihisab, lalu dimaksa dia misalnya kok ada naungan misalnya, sebab ada kebaikan, meskipun belum dihisab. Kalau orang kafir udah paksa saja semuanya, ya maka harus sangat dekat dan panas luar biasa. Itu orang kafir. Apa orang sombong itu nanti dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah seperti itu, udah tanda-tanda nanti semuanya nggak akan bagus. Bahkan tanda-tanda kebaikan sudah di alam kubur. Karena kubur nanti sudah berapa kali kalau di kubur itu insya Allah sudah kesannya akan lebih gampang. Tapi kalau dikubur sudah disiksa oleh Allah, ya udah. Nanti setelahnya lebih berat lagi malahan. Itu. Jadi sebenarnya sudah ketahuan. Ya, sebagaimana di dunia pun sudah ketahuan sebenarnya ini orang bertakwa, ini orang yang soleh, ini orang yang jahat, itu sudah kelihatan sebenarnya. Tapi tetap melalui proses yang berikutnya, semua itu semuanya. Nah begitu Pak, begitu. Jadi tidak satu proses semua selesai enggak, tapi semuanya harus dilewati semuanya. Itulah makanya kita kasih judul perjalanan menuju akhirat, karena semuanya dilewati semuanya. Gitu. Ya, Allah alam semua. Begitu Pak. Baik, itu Pak ya. Baik ya, terima kasih. Sampai jam 11. Iya, asli ada selesai alhamdulillah nih. Ada video sedikit. Baik ya, kita tutup kajian kita pada kali ini dengan sama-sama berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya dan kita istiqamah di jalannya, dan kita insya Allah jadi husnul khatimah dan bisa meraih ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala wal fakhsha wal munkar
والبركان والزلازل والشدائد والسجون والطاعون والربا والزنا والكورونا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي كل بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم نسألك رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين، واجعلنا من الأبرار واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وتغفر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.